Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati, pertama-tama kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum lebih jauh, kita patuhi aturan ini secara bersama supaya ke depan penyakit ini justru tidak bertambah, walaupun bertambah sedikit-sedikit dan nantinya akan berhenti dan kita keluar dari krisis pandemi atau wabah penyakit coronavirus ini. Jadi pesan-pesan tersebut yaitu kita selalu atau harus setiap keluar rumah memakai masker. Itu kuncinya. Karena dengan memakai masker kita sudah melindungi diri kita dari orang lain, dan mungkin saja kita yang sudah tertular tapi kita tidak pernah memeriksakan diri, tidak pernah meriksa swab atau pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga kita tidak tahu bahwa kita sakit. Jadi kita beranggapan seperti itu saja, sehingga kita patuh dari rumah pakai masker. Kita berharap kalau kita sehat, kita tidak tertular oleh orang lain yang di luar rumah kita, yang kemungkinan saja pada saat ketemu kita dia sedang sakit dan menularkan kepada kita. Dan kita juga anggap saja kita sedang sakit, sehingga kita perlu memakai masker supaya orang lain tidak tertular oleh kita. Jadi dengan demikian fungsi kita memakai masker, jika kita sehat tidak tertularkan, dan apabila kita sakit tidak menularkan, sehingga dengan demikian penyakit ini tidak terus menular di tengah-tengah kita dan dia akan terputus penularannya dan tentunya akan berhenti. Kedua, selalulah cuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir, karena cuci tangan amat penting. Kita tanpa disadari menyentuh mulut kita, menyentuh hidung dan mata, dan bahkan kita makan, walaupun kami yakin kalau makan makanan yang seperti makan nasi itu pasti cuci tangan ya. Tapi makanan-makanan yang kecil kadang tanpa disadari kita tidak mencuci tangan, sehingga apabila ada virus di tangan kita, dia akan masuk bersama makanan yang kita makan dan kita akan menjadi sakit. Kemudian yang ketiga, tetaplah jaga jarak, karena penularan virus ini sangat efektif dalam jarak kurang dari 1 meter, sehingga diharapkan jaga jarak walaupun pakai masker. Itu jaga jarak kalau berbicara terutama lebih dari 1 meter lebih baik. Kemudian yang paling penting, karena penyakit ini tidak ada obatnya, perkuatlah daya tahan tubuh. Dengan demikian daya tahan tubuh kita kuat, apabila kita terinfeksi, kita tidak akan menjadi sakit yang berat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami akan mengumumkan tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini, Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2020 sebagai berikut. Pertama yaitu ODP, jumlah total ODP sebanyak 5.830 orang, dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 4.192 orang, dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.638 orang. Kemudian yang kedua yaitu jumlah PDP secara keseluruhan berjumlah 485 orang. Kemudian telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 204 orang, proses pengawasan sebanyak 281 orang, dan penambahan PDP kita pada hari ini sebanyak 8 orang,
Jadi total penambahan PDP ini masih dalam batas normal, berkisar antara 8 sampai 10 orang. Kemudian sampel yang diperiksa di laboratorium pada hari ini sebanyak 3.213 orang, yang terdiri dari OTG 2.488 orang, kemudian PDP 591 orang, ODP 134 orang. Jumlah sampel yang positif sebanyak 868 orang. Jumlah sampel yang negatif sebanyak 382 orang. Masih dalam proses pemeriksaan sebanyak 1.963 orang. Sehingga pada hari ini kita mendapatkan penambahan kasus baru COVID-19 sebanyak 56 orang. Dengan rincian Kota Palembang sebanyak 40 orang, kemudian Prabu Muli sebanyak 5 orang, Banyuasin sebanyak 6 orang, Lubuk Linggau 2 orang, Oku Timur 1 orang, kemudian Pali 1 orang, Ogat Ilir 1 orang. Kemudian kasus konfirmasi sembuh pada hari ini kita mendapatkan penambahan sembuh sebanyak 3 orang dari Kota Lubuk Linggau, sehingga total sembuh untuk Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 117 orang. Kemudian untuk yang meninggal, kita tidak ada penambahan kasus yang meninggal, dan total meninggal masih berjumlah 28 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita tetap selalu menjalankan aturan dengan disiplin. Dengan demikian kita bisa memutus rantai penularan atau menghentikan penularan penyakit COVID-19 ini, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan umumnya di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.